ya sesuai dengan makna dakwah yaitu mengajak, maka memang tugas kita itu adalah mengajak gitu. Bagaimana respon orang terhadap ajakan itu pada dasarnya itu tidak menjadi tolok ukur untuk apakah kita terus berdakwah atau tidak. Lihatlah bagaimana air itu begitu lenturnya, ya begitu dia lenturnya melewati sela-sela batu sampai akhirnya dia ke laut. Nah, kalau kita bayangkan air itu seperti pasir atau tanah yang kaku gitu, bagaimana dia bisa melewati di sela-sela batu sehingga dia bisa mencapai tujuannya ke laut. Jadi dari situlah kita belajar bahwa berdakwah ini seperti itulah gambarannya. Ada masalah yang kalau kita selesaikan sekarang, kalau kita coba antisipasi sekarang malah tak selesai gitu. Iya. Kadang kita ketemu dengan masalah yang begitu. Ada masalah yang kalau kita mau selesaikan sekarang malah jadi masalah gitu. Nah, artinya ada masalah yang hanya waktu yang bisa menyelesaikannya gitu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan majlis ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menambah ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini adalah surat Al-Kahfi ayat 56 sampai 59. Bagi Bapak Ibu yang ada mushaf ya, yang mungkin bisa melihat mushafnya, mari kita buka surat Al-Kahfi ayat 56 sampai 59. Kalau bagi yang mau melihat di layar bisa, sebentar lagi saya tampilkan. Mari sama-sama sebelum kita membahas mentadaburi ayat ini, kita baca, mudah-mudahan menambah keberkahan taklim kita pada hari ini. Al-Kahfi ayat 56 sampai 59. Ya. Ada, bisa dilihat di tampilan layar? Bisa ya? Saya belum muncul. Ayat 56 sampai 59. Ya, ini dia ayatnya. Okay. Baik, mari sama-sama kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra
وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. Itulah ayat yang akan kita baca, akan kita bahas pada hari ini. Al-Kahfi ayat 56 sampai ayat 59. Sebelum ayat-ayat ini, ya Allah menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang musyrik, orang-orang yang membantah dan menolak ajakan Nabi untuk beriman. Jadi memang merupakan karakter dari orang-orang musyrik itu untuk selalu membantah Nabi. Ya, mereka selalu menolak dan dengan argumen-argumen atau dengan dalil-dalil alasan-alasan yang sebetulnya tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Jadi ada semacam sikap yang tidak baik dari mereka itu, bahwa mereka meminta Nabi untuk menjelaskan banyak hal, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan kebenaran, tapi justru untuk melecehkan dan mengolok-olok Nabi. Jadi mereka mengajukan argumen-argumen untuk menjatuhkan lawan mereka, ya, dalam hal ini Nabi, dan bukan untuk mencari kebenaran. Nah, dalam ayat ini, ya, Allah mau mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa janganlah bersedih kira-kira dengan kenyataan itu. Gitu. Jadi kalau dakwah mereka, ya, kalau dakwah mereka ditolak, ya, apalagi disikapi, direspon dengan respon yang tidak baik, maka janganlah merasa bersedih dengan itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sendiri tugasnya hanyalah sebagai penyampai, gitu ya, penyampai pesan kebaikan berupa ajaran-ajaran agama. Nah, inilah tugas para nabi, inilah tugas para rasul, bahwa mereka itu sekedar menyampaikan bahwa bagaimana respon dari orang yang menerima pesan-pesan itu tidaklah harus mempengaruhi sikap nabi dan juga para penyampai agama, sehingga mereka merasa bersedih dan tidak bersemangat lagi dalam menyampaikan dakwahnya. Inilah yang mau dikatakan dalam firman Allah Al-Kahfi ayat 56 ini. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira, ya, berita gembira di mana dan sebagai pemberi peringatan, dan orang-orang kafir membantah dengan yang batil agar mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayatku dan peringatan-peringatan kepada mereka itu sebagai olok-olok. Ya, jadi di sini nampak bagaimana Allah menjelaskan kepada Nabi bahwa dia hanyalah sebagai pembawa berita gembira. Pembawa berita gembira itu bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, dan sebagai pemberi peringatan untuk orang-orang yang
tentu yang tidak taat, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, sedangkan orang-orang kafir itu terus-menerus membantah dengan yang batil agar mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan lebih daripada itu, mereka menganggap ayat-ayat Allah sebagai dan peringatan-peringatan Allah sebagai olok-olok. Nah, inilah yang sering terjadi, yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwahnya, ketika respon yang dia terima adalah sikap-sikap yang tidak simpatik, ya, bahkan memusuhi, bahkan menyakiti. Ini tapi bagaimanapun Allah menegaskan bahwa tugasnya sudah terlaksana, yaitu ketika dia menyampaikan bahwa bagaimana sikap orang-orang yang menerimanya itu tidak perlu menjadi penghambat dalam menyampaikan dakwah. Dulu para nabi dalam berdakwah itu diberikan Allah bekal, ya, supaya mereka bisa bertahan menghadapi umat untuk membuktikan kebenaran-kebenaran mereka itu dengan mukjizat-mukjizat, ya, dengan mukjizat di mana mukjizat itu ada yang sifatnya yang bisa terlihat secara indrawi, ya. Mukjizat indrawi itu yang bisa dilihat dengan mata kepala, dan ada yang bersifat maknawi, ya, sesuatu yang tidak bersifat zahir. Nah, dulu ada perbedaan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah dalam berdakwah. Kalau dulu mukjizat-mukjizat Rasul yang diutus kepada kaumnya itu memang lebih banyak untuk urusan-urusan yang bersifat bersifat indrawi, ya, seperti kita tahu misalnya Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu untuk menunjukkan kebenaran wahyu yang dibawanya, kebenaran dia sebagai rasul, Allah membekalinya dengan mukjizat indrawi yang bisa dilihat dengan mata. Misalnya tangannya dimasukkan ke dalam baju memutih, gitu, ya, berkilau. Lalu tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Nah, itulah bentuk-bentuk mukjizat. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ya. Umumnya mereka mendapatkan mukjizat itu yang bersifat indrawi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, ya, walaupun beliau memiliki mukjizat yang sifatnya indrawi, ya, tapi yang lebih penting dari mukjizat Rasulullah itu adalah mukjizat maknawi. Ya, mukjizat maknawi itu artinya mukjizat yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala secara zahir, tapi bisa dirasakan oleh akal atau dengan batin. Nah, itulah dia Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat maknawi, di mana kandungannya, ya, pesan-pesannya yang dibawa oleh Al-Quran itulah yang menjadi bukti bahwa Rasulullah adalah benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad dibekali oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat yang paling utama itu adalah Al-Quran sebagai mukjizat maknawi, di mana isi kandungan Al-Quran itu kalau betul-betul dibaca dan didalami akan menumbuhkan keyakinan dan kebenaran dalam hati seseorang, sehingga dia tidak lagi meragukan kebenaran agama atau kebenaran wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dimaksud dengan mukjizat maknawi. Walaupun beliau sendiri memiliki mukjizat-mukjizat yang sifatnya indrawi, misalnya dari sela-sela jari, ya, beliau bisa keluar air-air, ya, air seolah-olah seperti mata air, di mana sahabat-sahabat bisa berwudu di situ. Kemudian beliau pernah membelah bulan, ya, untuk atas permintaan orang-orang kafir dulu bahwa kalau memang dia seorang nabi, adakah kelebihan keistimewaannya? Nah, salah satunya itu membelah bulan, dan itu diabadikan Allah dalam surat Al-Qamar, ya. In iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nah, tetapi yang lebih menonjol daripada itu sebetulnya adalah mukjizat maknawi itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa karakter umat Nabi Muhammad itu, ya, lebih menekankan kepada aspek
akal, ya, aspek hati, ya, dalam beragama, sehingga mereka betul-betul yakin kebenaran agama itu, ya. Jadi kalau kita baru meyakini sebuah kebenaran dengan harus melihat dengan mata kepala sendiri, maka itu masih lebih rendah dibanding mereka yang berkeyakinan tanpa harus melihat. Jadi itu. Jadi begitulah prinsip agama ini, bahwa betapa keyakinan, keimanan itu lebih utama. Ya, dari situlah nanti akan berangkat keinginan dan semangat seseorang untuk menjalankan agama. Kalau dia tidak yakin, maka di situ nanti akan ada kelemahan dan tidak semangat dia mau menjalankan perintah-perintah agama. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini kita bisa memahami bagaimana prinsip-prinsip berdakwah itu. Ya, sesuai dengan makna dakwah, yaitu mengajak, maka memang tugas kita itu adalah mengajak gitu. Bagaimana respon orang terhadap ajakan itu, pada dasarnya itu tidak menjadi tolok ukur untuk apakah kita terus berdakwah atau tidak. Prinsipnya berdakwah itu terus dilakukan tanpa mempertimbangkan, tanpa harus dipengaruhi oleh sikap orang. Kenapa? Karena ketika kita yakin apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, maka ketika ada orang yang meresponnya dengan tidak baik, bukan dakwahnya yang kita hentikan, tapi mungkin kita harus merevisi atau memperbaiki cara dan metode-metode yang kita gunakan dalam berdakwah. Jadi jangan dakwahnya yang berhenti, tapi justru kita harus mengevaluasi cara dan strategi sehingga kita bisa tetap berdakwah dan dapat diterima. Nah, makanya kita harus memiliki ilmu tentang itu gitu. Jadi tidak setiap orang yang memiliki ilmu dia bisa menjadi seorang dai gitu ya. Dai dalam arti dia berhasil dalam menyampaikannya. Karena boleh jadi ini terkait dengan cara-cara, sehingga ketika caranya dianggap kurang tepat atau tidak sesuai dengan objeknya atau dengan audiensnya, maka akan terjadi penolakan, ya. Disitulah nanti akan ada kendala-kendala. Nah, tentu saja bukan berhenti dakwah, tapi memperbaikinya. Maka harus ada beberapa hal, ya, terkait dengan adab-adab dalam dakwah. Dakwah itu boleh dibilang intinya hanya dua, ya, mengajak kepada yang baik dan meninggalkan atau melarang dari kemungkaran. Ya, mengajak kepada yang baik kita sebut dengan amar ma'ruf, sedangkan menghindarkan, mencegah dari kemungkaran kita sebut dengan nahi mungkar. Ya, jadi makanya dua hal ini selalu dikaitkan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, dalam amar ma'ruf, nahi mungkar ada yang perlu kita perhatikan. Ada adab atau kode etik lah, ya, untuk memastikan atau setidaknya membuka peluang dakwah kita bisa diterima oleh siapa yang kita dakwahi gitu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lihat dalam dakwah itu adalah dalam melakukan amar ma'ruf itu adalah yang pertama tentu ikhlas. Itu sudah pasti, ya, bahwa dalam menyampaikan kebenaran dan melarang kemungkaran itu betul-betul karena Allah. Jadi bukan karena ingin mendapatkan popularitas atau ingin dikenal orang banyak atau karena ingin mendapatkan materi dan sebagainya. Tentu ini akan mempengaruhi penerimaan, ya, penerimaan orang terhadap apa yang kita sampaikan. Ya, kalau kita betul-betul ikhlas, maka di situ nanti ada tangan Tuhan yang membantu orang untuk sadar atau untuk diberikan hidayah kepada orang yang kita ajak sehingga dia mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu. Ya, ilmu di sini artinya ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita ajak dan ilmu yang berkaitan dengan cara-cara kita dalam mengajak, ya, dalam berdakwah. Jadi ada ilmunya. Jadi tidak semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar itu buta sama sekali dengan ilmu, ya, baik ilmu dalam hal yang mau kita ajak. Apa yang mau kita ajak dari orang? Bahwa dia harus mengerjakan mengajaknya untuk bersedekah misalnya. Ya, kita punya ilmu tentang itu gitu. Ya, misalnya kalau kita lihat seorang kiai ustadz lah yang terkenal, misalnya Ustadz Yusuf Mansur, ya. Dia konsen dengan
konsep sedekah gitu. Nah, ketika dia mengajak orang untuk bersedekah, amar ma'ruf berarti, maka dia punya ilmu di situ. Dan kita lihat bagaimana beliau sangat baik dalam menjelaskan keutamaan sedekah, bagaimana hasil yang kita dapat kalau bersedekah dan sebagainya. Itu contohnya lah. Ya, sama seperti siapa? Agim misalnya, ya. Beliau itu kan mereka menekankan kepada aspek menjaga hati gitu. Jadi beliau betul-betul menguasai itu dan itu disampaikan dengan baik, maka pasti orang akan mengikutnya dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau ikhlas itu urusan batin, kalau ilmu itu bisa terlihat gitu ya. Nah, kemampuan seseorang dalam memiliki dalam hal memiliki ilmu atau pengetahuan tentang apa yang mau dia ajak dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, mengutamakan pendekatan persuasif. Ya, mubasyirin. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an tadi, ya persuasif itu mubasyirin, ya memberikan kabar gembira nih. Sebagai pembawa kabar gembira. Itu namanya persuasif lah, pendekatan yang lebih kepada pendekatan yang lebih bersahabat lah begitu ya, dan bermoral tentu saja. Maksudnya di situ artinya bahwa kita dalam mengajak itu harus dengan cara-cara yang simpatik lah. Ya, begitu juga melarang orang dengan cara yang simpatik. Kalau membuat orang malah antipati, dia lupa dengan yang kebenaran itu. Kita mau mengajak sesuatu yang baik, tapi dengan cara yang tidak baik, maka yang baik itu bisa menjadi tidak baik. Itu yang menjadi problem selalu, sehingga ketika ada orang yang tidak mau mengikutinya, yang mengajak itu malah marah gitu. Menuduh orang tak mau lagi diajak baik. Padahal boleh jadi cara dia yang tidak baik. Dan itu yang perlu kita selalu pelajari, ya, selalu renungkan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Ali Imran ayat 159, ya, itu dijelaskan walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Apabila engkau memiliki hati yang keras gitu ya, hati yang keras ya, mudah ambek gitu, mudah ngambek gitu ya. Lam faddu min haulik, nanti orang-orang itu akan berpaling dari sekelilingmu. Artinya orang nggak suka gitu, orang nggak nyaman gitu. Ada orang yang ketika dia menyampaikan yang baik, menyampaikan kebenaran, malah orang merasa risih gitu, merasa tak nyaman, dan itu berarti ada yang salah ya dalam sikap, perilaku dan sebagainya. Ya, kemudian juga disebutkan misalnya dalam surat Toha ya 4344 ini berbicara tentang Nabi Musa dan Nabi Harun yang disuruh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun gitu. Bayangkan, Fir'aun itu simbol simbol kesombongan, simbol keburukan sifat manusia lah di dunia ya. Kalau yang duluan itu kan tentu iblis lah ya. Yang kedua barangkali Fir'aun lah sampai dia mengaku Tuhan. Tapi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh Allah untuk mengajak Nabi Musa, mengajak berdakwah kepada Fir'aun, Allah berpesan kepada keduanya, waqula lahu qaulan layyina, ya, dan berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, itu menunjukkan bahwa bukan berarti Nabi Musa dan Nabi Harun ini orangnya lembek gitu ya, tidak tegas kepada kebatilan, bukan gitu. Kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit, itu betul gitu. Tapi pahit di situ lebih kepada isinya, bukan kepada caranya gitu. Ya. Nah, ketika Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Harun agar berkata qaulan layyina, berkata dengan perkataan yang lembut, itu artinya berkaitan dengan cara, bahwa isinya tetap mengajak beriman bagi Fir'aun itu pahit gitu. Ya kan? Jadi ketika Nabi Musa dan Harun mengajak Fir'aun untuk beriman, bertauhid, itu pahit sekali. Kenapa? Mereka kan tahu Fir'aun mengaku Tuhan, kok diajak lagi beriman ke Tuhan gitu ya. Tentu ini pahit, dan itu sudah betul berarti disampaikan. Nah, sedangkan cara itu tidak ada kaitannya dengan katakanlah yang benar walaupun pahit. Kenapa? Karena cara itu tidak mesti pahit gitu. Justru dengan cara yang pahit, kadang-kadang kebenaran malah tidak diterima. Jadi ada siasat, ada strategi, ada cara-cara yang harus kita selalu pikirkan ya, dan cara-cara itu tidak selalu sama ya, tergantung objek atau tergantung audiens yang mau kita dakwahi.
Ya. Jadi begitu itu terkait dengan ilmu dakwah juga sebetulnya. Jadi boleh jadi ada banyak orang yang berilmu, belajar sesuatu, sudah banyak dia tahu, tapi dia tidak memiliki ilmu tentang cara menyampaikan, maka akan menjadi bumerang, ya, kontraproduktif sehingga tidak menghasilkan sebagaimana yang diharapkan. Baik. Nah, jadi kalau kita bisa ilustrasikan, ya, ada semacam apa namanya, perlu kelenturan lah dalam berdakwah itu, ya. Kalau kita bisa contohkan seperti air laut, ya, air yang ada, bagaimana proses, kita tahu bagaimana selain dari hujan, air laut itu adalah berasal dari apa namanya ini, dari pegunungan, ya. Air yang ada dari pegunungan mengalir terus dari hulu sampai ke hilir, ya, sampai ke laut. Nah, kita tahu bagaimana proses yang begitu panjang air laut, air yang ada di gunung sampai ke laut. Ya, dia melewati berbagai rintangan, kayu, batu besar dan sebagainya. Lihatlah bagaimana air itu begitu lenturnya. Ya, begitu dia lenturnya melewati sela-sela batu sampai akhirnya dia ke laut. Nah, kalau kita bayangkan air itu seperti pasir atau tanah yang kaku gitu, bagaimana dia bisa melewati di sela-sela batu sehingga dia bisa mencapai tujuannya ke laut. Jadi dari situlah kita belajar bahwa berdakwah ini seperti itulah gambarannya, bahwa janganlah berkeras hati, jangan terlalu ambisius, ya, jangan terlalu kasar dan sebagainya, supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul sampai ke tujuannya gitu. Kalau tidak, maka benturan-benturan ini akan susah kita melewatinya gitu. Sedangkan dakwah itu pasti ada benturannya. Nah, inilah yang apa namanya, yang perlu kita renungkan ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keempat, adab yang perlu kita perhatikan itu adalah sabar. Ya, sabar itu artinya kita tidak sabar dalam melakukan dakwah dan sabar dalam menuntut mendapatkan hasil. Boleh jadi sepanjang hidup kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan, setidaknya kita sudah sabar dalam tetap istiqomah dalam dakwah itu. Dan itu sendiri sudah sebuah pencapaian yang baik. Makanya ayat 56 itu mengingatkan Nabi bahwa jangan terlalu bersedih, ya, jangan terlalu patah semangat, tetaplah sabar, tetaplah berdakwah. Kenapa? Wa ma nursilul mursalin illa mubasyirina wa munzirin, karena kami tidaklah mengutus rasul-rasul itu kecuali sebagai pembawa kabar gembira, ya, terhadap orang-orang yang beriman dan sebagai pembawa peringatan, pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak apa namanya, yang tidak mau beriman. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, terutama bagi mereka-mereka yang aktif dalam berdakwah atau yang memang memiliki orang-orang yang harus ditanggung-jawabi dalam mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya, jadi sabar itu juga penting. Karena di sabar itulah nanti ada kekuatan sehingga kita tidak terburu-buru ingin mendapatkan hasil, sehingga kalau tidak berhasil kita marah lalu berhenti. Nah, ini tentu tidak tepat. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian ayat berikutnya ayat 57, ya, ketika ayat 56 Allah menceritakan bagaimana sikap orang-orang kafir itu dan tujuan mereka sebetulnya apa gitu. Ya, bahwa tujuan mereka itu adalah liyudhidu bihil haq, untuk menghilangkan kebenaran. Jadi dulu orang-orang Arab Quraisy itu, orang-orang kafirnya, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu sering sekali menggunakan ayat-ayat Allah dalam pengertian untuk mengolok-olok Nabi, ya. Jadi Nabi dianggap sebagai tukang sihir dan sebagainya. Kemudian Nabi pernah ditawari mereka segala kenikmatan dunia, tapi Nabi menolak, mereka marah, ya. Lalu intinya apa? Poinnya satu, liyudhidu bihil haqq, ya, supaya kebenaran ini tidak muncul, supaya Nabi tidak meneruskan dakwahnya. Nah, apa yang membuat mereka seperti itu? Nah, inilah yang disebutkan atau yang dijelaskan dalam ayat berikut, ya. Ayat 57. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih
fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Artinya, dan siapakah ya yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, ya, ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan di atas hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak memahaminya dan di telinga mereka ada sumbatan. Dan kendati engkau menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Ya, jadi disebutkan dalam ayat ini bagaimana para pendurhaka lah ya, para orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi tadi, ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini semacam istilah pengertian lain dari zalim. Ya, zalim itu ternyata banyak sekali kalau kita lihat bentuk-bentuknya. Salah satunya adalah ketika ada orang yang menolak kebenaran. Artinya sesuatu yang sudah nyata benar tapi ditolaknya, itu namanya dia berlaku zalim. Bahkan orang-orang seperti ini dianggap oleh Al-Quran orang yang paling zalim. Makanya dalam awal ayat ini dikatakan, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling. Jadi orang yang sudah nyata kebenaran yang disampaikan tapi dia tolak, maka dialah yang paling zalim. Kenapa begitu? Karena apa yang sesungguhnya disampaikan adalah baik bagi dia, dan ketika dia tolak berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri, ya, dan itulah disebut dia kezaliman. Kemudian dan dia tidak mau peduli, ya, dengan apa yang dia lakukan tadi, ya, kedurhakaan, pembangkangan, dia tak peduli. Nah, sehingga dia tidak sadar dengan apa yang sudah dikerjakannya selama hidupnya. Dalam bahasa ayat ini disebut melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Nah, ya, apa saja, ya, macam-macam lah, kedurhakaan, maksiat, ya, perbuatan buruk lainnya dan sebagainya. Nah, kata Allah kemudian, sesungguhnya kami telah meletakkan di atas hati mereka penutup-penutup, ya. Kecenderungan maksudnya itu adalah kecenderungan hati mereka, karena Allah tidak akan melakukan sesuatu untuk seorang hamba kecuali sesuai dengan kecenderungannya, gitu ya. Jadi kalau dia cenderungnya durhaka, maka itulah yang dia dapat, gitu. Nah, orang-orang ini cenderung hatinya kepada kekufuran, maka tertutuplah hati mereka untuk beriman, sehingga mereka tidak memahami apa yang diajak dan di telinga mereka ada sumbatan. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita cermati di sini, ya, terutama dalam potongan ayat yang terjemahannya sesungguhnya kami telah, ini kalau di sini saya lihat, saya buatkan tanda kuning ini, kalau kita baca, sesungguhnya kami telah meletakkan di atas hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak memahaminya, ya. Nah, kalimat yang ada di tanda kuning itu, ya, itu bukan berarti bahwa Allah lah yang membuat kita tak beriman atau Allah lah yang menyebabkan seseorang tak mau beriman, ya. Kenapa dia tak mau beriman? Habis gimana mau beriman? Karena sudah diletakkan Allah penutup di hatinya dan telinganya disumbat. Nah, tentu tidak begitu maknanya, ya. Jadi tidak boleh kita menyangka bahwa keimanan dan kekufuran itu ya berasal dari Allah semata, ya. Karena apa dasarnya adalah bahwa kita sebetulnya sudah ditunjukkan kebenaran dan kebatilan, maka di situ kita boleh memilih dan seterusnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak mau beriman, ya? Apakah karena mereka telah ditutup hatinya atau disumbat telinganya? Tidak, ya. Bukan Allah yang melakukan itu, ya. Bahwa ketika mereka tidak mau beriman, tidak mau menerima agama, tidak mau melakukan ketaatan, itu karena keburukan hati mereka sendiri, ya.
keburukan hati serta kedengkian. Orang-orang kafir Quraisy itu dulu adalah orang-orang yang memang di hatinya sudah tidak suka kepada Nabi. Jadi kalau hati memang sudah tidak suka, jadi kebenaran apapun yang disampaikan orang lain biasanya ditolak duluan gitu ya. Makanya ini berangkat dari keburukan hati dan kedengkian mereka, serta keinginan mereka untuk melanggengkan atau mempertahankan keistimewaan mereka di masyarakat. Mereka ini kan tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh yang dihormati. Nah, ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka, mereka menganggap ini semacam penolakan, ya. Ini semacam kritik terhadap sikap-sikap itu, ya, apa yang mereka rasakan itu bisa terancam keadaannya, maka mereka tolak Nabi. Jadi bukan semata-mata bahwa yang disampaikan Nabi itu benar atau tidak gitu ya. Kalau benar itu mungkin mereka tahu benar gitu. Tapi karena kedengkian hati, ya, karena ingin mempertahankan keistimewaan di tengah masyarakat, akhirnya mereka tolak. Nah, sehingga walaupun dengan sengaja, ya, misalnya mereka bersungguh-sungguh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan Nabi, tidak membawa dampak dan pengaruh. Nah, disitulah artinya seolah-olah hati mereka itu sudah tertutup dan telinganya sudah disumbat. Kenapa? Karena apa yang mereka tahu dari kebenaran itu tidak membawa dampak. Nah, jadi bukan Allah yang salah dalam hal ini, ya. Bukan Allah yang telah menghalangi seseorang sehingga dia tidak bisa beriman dan sebagainya. Jadi ada memang kesalahpahaman seputar ini, boleh jadi karena ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkesan seperti itu bisa difahaminya gitu ya. Misalnya ketika kita baca ayat-ayat yang berbicara tentang hidayah Allah, bahwa dikatakan Allah menghidayahi atau menunjuki orang yang dikehendakinya dan menyesatkan orang yang dikehendakinya, memberi petunjuk dan memberikan menyesatkan siapa yang dikehendaki, ya. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 93, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Ini terkesan bahwa hidayah dan kesesatan itu semuanya berasal dari Allah. Nah, ini sesuatu yang perlu kita cermati sehingga tidak disalahpahami, karena orang nanti akan menjadikan ini semacam alasan, ya, alasan untuk tidak mau taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia belum dapat hidayah. Kenapa belum mau sholat? Kenapa belum mau taat? Kenapa belum mau taubat? Katanya belum mendapat hidayah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah hidayah itu dicari? Apakah hidayah itu harus ditunggu dan sebagainya? Nah, ini yang ingin dijelaskan dalam kesempatan ini. Nah, apa yang bisa kita lihat? Tentu kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi seputar ini. Nah, di dalam Al-Quran itu, misalnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, Al-Ankabut ayat 69, Ghafir ayat 35, As-Saff ayat 5, di situ sebetulnya jelas sekali gitu ya, bahwa hidayah itu adalah buah dari amal saleh seseorang gitu. Jadi artinya ketika seseorang melakukan ketaatan, dia bisa bertambah hidayah itu bagi dirinya. Ya, dia misalnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, ya, dia memberi petunjuk pada siapa yang bertaubat kepadanya. Jadi ketika seseorang bertaubat, maka akan ada hidayah bagi dia untuk terus menjalankan ketaatannya kepada Allah. Ya, begitu juga dalam surat Al-Ankabut, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridho kami, maka benar-benar kami akan menunjuki mereka ke jalan kami. Nah, jadi dari sini kata Allah, siapa yang memang ingin menjadi orang baik, ya, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, maka di situ Allah akan tunjukkan jalan. Nah, penunjukan jalan itulah yang disebut dengan hidayah. Sedangkan kesesatan itu adalah akibat dari amal buruk gitu. Jadi memang ada kecenderungan orang untuk bersikap buruk, maka hatinya terkunci sehingga tersesatlah dia. Jadi akibat dia, bukan sebagai sebab gitu ya. Nah, demikianlah Allah mengunci mati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi yang dikunci itu karena kesombongan dan kesewenang-wenangannya gitu ya. Nah, begitu juga dalam surat As-Saff, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu bihim.
qulubahum, ya. Ketika hati mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka. Jadi hati mereka yang terpalingkan itu dianggap sesat karena apa? Karena memang mereka sendiri yang berpaling dari kebenaran. Nah, begitulah kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya hidayah artinya ketika seseorang kembali ke jalan Allah itu sebetulnya adalah berangkat dari keinginannya, ya. Bagaimana dia kemudian melakukan ketaatan, dari situlah nanti akan ada hidayah dan hidayah. Makanya hidayah itu banyak gitu, dan bertingkat-tingkat, dan hidayah itu harus dipelihara. Kalau tidak, dia juga bakal turun, bahkan melemah atau bisa hilang, ya. Jadi sebagaimana iman yang bisa bertambah dan berkurang, maka hidayah juga begitu. Ya, kita sebetulnya dengan beragama Islam, dengan memeluk Islam, kita sudah mendapat hidayah. Nah, untuk itu kita perlu hidayah lagi, gitu. Ya, petunjuk lagi untuk dapat bisa tetap berada dalam keislaman kita. Makanya agama ini menyuruh kita untuk belajar dalam rangka menambah hidayah itu, sehingga dengan itulah kita bisa mempertahankan keimanan kita. Baik, kemudian setelah itu, ya, setelah ketika Allah menjelaskan kenapa orang-orang itu bersikap membangkang, menolak, membantah karena memang hati mereka sudah terkunci, maka bagaimanapun Allah tetap belum menghukum mereka lah, gitu ya. Makanya dalam ayat berikut ini dikatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, ya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Artinya, dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi pemilik rahmat. Jika seandainya dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia menyegerakan azab. Tentu dia akan menyediakan azab. Ya, tentu dia menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Dan negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan kepada ayat-ayat kepada kita bagaimana Allah sebetulnya Maha Pengampun dan pemilik rahmat. Sedurhakanya mereka, ya, Allah tidak langsung menghukum mereka. Ya, jadi salah satu tanda kerahmatan Allah itu adalah ketika dia menunda azab, ya, menunda hukuman, menunda sanksi yang akan diturunkan atas kedurhakaan. Ya, jadi kalau disebutkan dalam ayat yang lalu kedurhakaan, sikap mereka itu bisa mengundang siksa Allah, ya, tetap saja pada saat itu mereka belum disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Tuhanmu Maha Pengampun lagi pemilik rahmat. Rahmat Allah maha luas, ya, lebih luas daripada kesalahan dan dosa-dosa hamba. Jadi di situ diingatkan oleh Allah bahwa masih ada kemungkinan mereka mau melakukan ketaatan. Jika seandainya dia berkehendak mengazab mereka yang durhaka itu karena perbuatan mereka, tentu Allah Maha Kuasa menyegerakannya, ya, di dunia seperti yang menimpa umat-umat terdahulu di mana Allah turunkan azab kepada mereka atas kedurhakaan. Nah, kenapa Allah menunda? Karena boleh jadi Allah sudah tentukan waktunya nanti akan ada di mana mereka akan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Nah, dan itu sudah pernah dibuktikan, ya, pada negeri-negeri terdahulu. Ya, ayat yang ke-59, dan negeri itu telah kami binasakan, artinya negeri orang-orang terdahulu itu sudah pernah dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Ketika mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi mereka, bagi kebinasaan mereka. Nah, jadi
Di sini dijelaskan bagaimana bentuk kasih sayang Allah pada orang-orang yang tidak beriman, walaupun mereka durhaka, tetap mereka belum mendapatkan hukuman. Jadi maksudnya begini, boleh jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah dalam hidup kita, kita belum langsung mendapatkan azab. Ya, kita tidak mendapatkan hukuman saat itu. Ya, kenapa? Nanti mungkin disiapkan oleh Allah. Atau memang Allah menunda dengan harapan ada sesuatu hikmah di balik itu. Ya, begitulah pandangan kita terhadap sebuah kenyataan di mana ada orang yang berbuat tidak baik tapi kok dia anteng saja gitu, aman-aman saja. Jadi itu yang mau diingatkan. Jangan, boleh jadi Allah menundanya ya pada sampai saatnya nanti betul-betul akan diberikan hukuman. Ya, itu. Nah, menunda azab ya tertundanya azab itu sebetulnya memiliki hikmah tersendiri. Kalau dulu misalnya Abu Jahal ya. Abu Jahal itu kan orang yang sangat jahat dengan Nabi. Pada masa Nabi, Abu Jahal tidak mendapatkan hukuman atas durhakanya itu. Dia tetap biasa-biasa saja. Nah, kalau seandainya Allah mau, ya dimusnahkan saja itu Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh Quraisy yang mencoba membunuh Nabi. Tentu kalau bisa Allah bisa habiskan mereka. Tapi tidak ya, Abu Jahal tidak diazab oleh Allah pada saat itu ya. Dan apa yang kemudian terjadi, kita lihat keturunan Abu Jahal ternyata ada yang betul-betul membela Nabi. Itulah dia anaknya yang bernama Ikrimah ya. Anak Abu Jahal ada Ikrimah. Kalau seandainya waktu dia jahat kepada Nabi langsung dihukum oleh Allah, tentu Ikrimah tak ada gitu ya. Nah, tapi Allah menunda azab kepada Abu Jahal ya, dengan begitu dia rupanya ternyata punya keturunan yang bernama Ikrimah, dan Ikrimah inilah salah satu pejuang Islam yang sangat terkenal dan membela Islam dalam setiap peperangan sampai akhirnya dia syahid di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi ya 4 tahun setelah Nabi meninggal dunia ya, dan disitulah kemudian Ikrimah mati syahid. Nah, jadi ketika Allah menunda azab terhadap sebuah kejahatan, kedurhakaan atau kemaksiatan, bukan berarti kita diberikan kebebasan untuk seterusnya melakukan itu, tapi boleh jadi ada hikmahnya, dalam arti mungkin kita di balik itu ada kebaikan, tetapi di sisi lain mungkin diharapkan kita bertaubat, dan kalau tidak maka tentu dan pasti Allah sudah siapkan azab yang ditentukan pada waktunya kepada kita. Ini yang perlu kita hati-hati, karena Allah tidak mungkin abai ya, Allah tidak mungkin lengah terhadap perbuatan zalim yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam Ibrahim ayat 42 Allah katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Ya, janganlah engkau sekali-kali mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak ya. Mata orang terbelalak menggambarkan menggambarkan suasana kiamat pada dasarnya itu ya. Nah, oleh sebab itu karena Allah tidak mungkin lalai ya dari perbuatan kezaliman, lalu kalau kita lihat ada kezaliman yang tidak dibalas, berarti itu sedang ditunda. Ya, jadi azab itu bukan dihilangkan atau tidak diberi, tapi bukan dibiarkan. Ya, azab itu ditunda, bukan dibiarkan. Ya, kezaliman itu azabnya ditunda, bukan dibiarkan. Nah, ini disebut dalam Hud ayat 117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya selama masih ada orang yang saling menjaga hak masing-masing, ya tidak zalim, maka negeri itu belum ditunda, belum diazab oleh Allah, walaupun mereka negeri yang kufur gitu. Ya, walaupun mereka negeri yang penuh dengan kekufuran, tidak beriman kepada Allah. Katakanlah orang yang banyak non-muslimnya, negeri yang banyak non-muslimnya, tidak serta-merta Allah turunkan azab.
gara-gara ketidakimanan mereka. Selama mereka melakukan kebaikan dalam arti hubungannya dengan sesama manusia, Allah jaga itu. Ya, Allah tidak turunkan azab. Justru azab itu bisa muncul di tengah kezaliman, walaupun di situ banyak orang Islam gitu. Ya, ketika mereka banyak melakukan kezaliman. Jadi poinnya itu adalah kezaliman itu lebih mudah mengundang murka Allah daripada kekufuran itu sendiri. Walaupun zalim itu adalah kufur, bentuk kezaliman yang paling besar, tapi hukuman Allah bisa tertunda kalau masih ada keadilan, ya, kebaikan yang dilakukan oleh sesama manusia yang ada di sebuah negeri. Ya. Jadi itu. Nah, walaupun demikian, dalam hadis Nabi dikatakan ada azab yang bisa disegerakan oleh Allah. Ini sebagai peringatan. Ya, ini sebagai peringatan untuk orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan seperti ini. Kata Rasulullah, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa akan ditunda balasannya oleh Allah hingga hari kiamat. Illal baghya, kecuali 3 hal. Jadi 3 ini akan disegerakan Allah hukumannya di akhirat. Yang di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Jadi boleh jadi kezaliman itu ada yang diberikan Allah hukumannya, ya, pada orang-orang tertentu, ya, dengan izin Allah. Wa uquqal walidain, dan durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua jangan tunggu kiamat untuk dapatkan azabnya. Di dunia pun bisa terjadi. Ya, kemudian yang ketiga au qati'atar rahim, dan memutuskan silaturahim. Ya, azab Allah untuk orang yang memutuskan silaturahim itu bisa didapatkan, bisa terjadi di dunia. Ya, jadi yu'jilu li sahibiha fid dunya qablal maut, Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Artinya dosa 3 hal ini, ya, kezaliman, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahim, ini adalah dosa yang bisa saja terjadi azabnya selama masih hidup, ya, apalagi nanti di akhirat kalau kita tidak bertaubat kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Inilah yang bisa dijelaskan dari 4 ayat yang kita bahas pada hari ini, ya, bahwa yang pertama diingatkan kepada kita orang-orang yang menyampaikan dakwah, orang-orang yang diajak oleh Nabi, ya, untuk beriman kepada Allah, menolak Nabi dengan segala macam dalih dan berusaha dan menunjukkan pembangkangannya, tapi Nabi diingatkan oleh Allah agar bersabar dan tetaplah menyampaikannya, karena tujuan dia memang, karena tugas dia adalah menyampaikan. Kemudian orang-orang yang tidak mau beriman, menolak kebenaran, dikatakan sebagai orang yang paling zalim. Ya, paling zalim. Kenapa? Karena mereka menganiaya dirinya, mengambil sesuatu yang tidak bermanfaat dan membuang sesuatu yang baik untuk dirinya, untuk kehidupannya. Itu. Kemudian diingatkan oleh Allah bahwa boleh jadi orang-orang yang tak beriman itu selamat, ya, atau sampai matinya dia anteng saja, tidak merasakan siksa, kesulitan hidup dan sebagainya. Tapi bukan berarti Allah lalai untuk menghukum mereka, karena hukuman mereka itu pasti ada, ya, sudah ditetapkan, dan kalau mereka tidak mau bertaubat kepada Allah, maka itu akan terjadi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita tadaburi dari ayat Al-Kahfi ayat 56 sampai 59 ini. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Boleh tanya langsung atau melalui chat, atau bisa juga japri atau melalui WA dan sebagainya. Silakan. Siapa duluan? Ustaz. Oh ya, Bu Haji, silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustaz, ada hubungannya dengan ayat 57 mengenai hidayah. Hidayah itu nur, ya Ustaz. Ya. Terus gimana kita sering mengajak orang untuk mengaji, berbuat baiklah, tapi mereka menjawab, nanti saya belum dapat hidayah.
bagaimana cara kiat-kiat kita agar mereka itu mau kita ajak untuk berbuat kebaikan. Itu aja, Baik, Ustaz. baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itulah kendala yang kita ajak ini adalah mereka yang memang perlu dibimbing ya terus-menerus tanpa rasa bosan sehingga mereka betul-betul memahami apa yang menjadi alasan, apa yang mereka jadikan sebagai alasan. Apa yang tadi dikatakan alasannya adalah belum mendapat hidayah. Ya, hidayah itu sebetulnya sudah ada pada diri mereka. Hidayah itu sebetulnya sudah ada, cuman mereka belum mau menempuh jalan hidayah. Makanya ada setelah hidayah kita butuh taufik dari Allah. Makanya orang yang mau menempuh jalan hidayah setelah dia mendapatkan hidayah, itulah orang yang mendapatkan bimbingan oleh Allah. Taufik itu namanya bimbingan. Sehingga jadilah dia orang yang baik. Orang yang tidak mau melakukan perintah agama bukan berarti bukan selalu dia tidak tahu apa yang diperintahkan. Artinya ketika dia tahu bahwa itu adalah perintah agama, ini wajib, ini tidak, ini wajib, ini haram dan sebagainya, itu sebetulnya sudah hidayah. Lalu hidayah mana lagi yang dia harapkan gitu? Jadi ketika dia ajak dia untuk sholat, memangnya dia nggak tahu sholat itu wajib? Kan gitu ya. Ketika dia tahu sholat itu wajib misalnya, itu sebetulnya sudah ada hidayah dia gitu. Tapi yang dia butuhkan bukan hidayah lagi sebetulnya. Dia butuh taufik dari Allah. Taufik itu bimbingan untuk mau menjalankan perintah agama itu. Jadi kalau dia sebut dia belum dapat hidayah, kelirunya di situ. Justru Anda sudah dapat hidayah. Ya kan? Tahu nggak sholat itu wajib? Tahu, berarti itu hidayah gitu loh. Nah, masalahnya kenapa tak mau menjalankan? Sebetulnya bukan hidayah lagi yang dibutuhkan. Itu adalah bimbingan Allah. Nah, bimbingan Allah itu muncul ketika ada kecenderungan hati seseorang memang mau melakukannya. Makanya tadi dikatakan yang menyebabkan mereka menjadi kufur itu adalah kecenderungan hati mereka mengikuti hawa nafsu. Akhirnya, ya itulah yang terjadi bagi mereka. Maka kepada orang-orang ini dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya bahwa yang dia butuhkan sebetulnya adalah kesiapan hatinya. Sejujurnya bahwa dia memang mau jadi orang baik atau tidak. Kalau dia memang dalam hati atau jauh dalam hatinya berkata dia ingin jadi orang yang taat, maka anjurkan dia untuk mengikuti kata hatinya itu. Jadi kalau beralasan dengan hidayah, tanyakan kembali hidayah yang mana lagi gitu. Apakah Anda tidak tahu sholat itu wajib? Apakah tidak tahu puasa itu wajib? Apakah menutup aurat itu tidak wajib? Tahu nggak? Kalau tahu berarti dia sudah dapat hidayah sebetulnya. Cuman dia nggak mau aja menempuh jalan hidayah. Jadi disitulah peran kita Ibu untuk mengajaknya. Jadi kalau saya gambarkan contohnya itu seperti begini, ada orang yang kita mau ngajak ke suatu tempat yang alamatnya sudah lengkap gitu. Ya, alamatnya sudah lengkap, lalu masih kurang lagi hidayah alamat, kita coba lagi cari orang yang tahu. Kita tanya orang, lalu dikasih tahu oleh orang itu bahwa kalau mau ke tujuan ini kita nanti dari sini lurus, lalu belok kanan, belok kiri. Nah, itu artinya sudah bertambah lagi hidayahnya gitu. Yang dia butuhkan apa? Keinginan untuk menempuh jalan yang ditunjukkan itu kan. Nah, makanya bagi yang sudah ada di jalan itu dan kemudian berjalan, mengajak orang yang nggak mau. Ayolah kita tempuh, kan sudah tahu jalannya. Nah, tinggal menempuhnya saja. Nah, itu bukan lagi hidayah. Ya, mau menempuhnya itu sudah merupakan bimbingan atau pertolongan atau taufik dari Allah. Dan sekali lagi, taufik itu pun sama dengan hidayah sebetulnya. Kalau tidak ada kecenderungan kita, hati kita untuk taat kepada Allah, maka ya tidak akan ada bimbingan Allah. Karena Allah akan memberikan apa yang sesuai dengan kecenderungan hati seseorang. Saya kira itu, Ibu. Baik, Ustaz. Terima kasih, Baik, Ustaz. ada lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mana nih? Saya. Bu Eni atau Bu Sri, Bu Selamat? Ya, Mbak Selamat dulu. Ya. Oke, silakan Bu Selamat. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ada orang berbuat baik,
Habis Ya. itu waktu-waktu suka diungkap lagi. Itu dosa apa enggak, baik apa enggak itu, Pak Gimana Ustadz? Bu? Mau diungkap lagi apa? Ada orang berbuat baik, Oh, ntar lama-lama perbaikan itu diungkap lagi, diomong lagi. Ya. Itu bagus enggak, baik. Pak Ustadz? Jadi Ya. begini, ada satu pesan, ya, Ya. simpanlah kebaikanmu atau sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Oh ya. Ya kan? Sebagaimana Ya. kita tidak ingin keburukan kita diketahui oleh orang, maka begitulah kita menyembunyikan kebaikan. Kalau mau mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan, cukuplah itu sebagai tanda bahwa waktu kita melakukan kebaikan itu, kita tidak ikhlas kepada Allah. Oh, Kalau ya. kita ikhlas, tak akan terungkit itu. Oh ya. Ya kan? Ya. Misalnya Ya, begini, ada orang yang berjasa kepada seseorang, ya berjasa, lalu orang itu sukses lah. Ya. Nah, orang yang sukses itu kemudian mungkin karena dia lupa atau tidak peduli dengan yang sudah membantunya. Jadi orang yang membantunya ini berkata, itu kalau tidak aku yang membantu dia dulu, dia pasti tak berhasil itu. Ya kan ada suka terungkap begitu. Ya, Itu menunjukkan bahwa kalau dia sampai berkata begitu, itu menunjukkan bahwa waktu dia dulu membantu orang itu, berarti dia tidak ikhlas. Gitu. Oh ya. Kalau orang yang betul-betul ikhlas, dia tak akan ungkit lagi kebaikannya. Iya. Nah, jadi itu tidak sampai berdosa, tapi bisa menghilangkan pahala. Sia-sia amal itu jadinya. Ya, jadi sia-sia amal itu tidak ada nilainya. Jadi lebih bagus jangan begitu. Oh ya. Baik. Ya. Kira itu Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Silakan ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bu Eni, silakan ya. Iya. Gimana caranya ngajak ini apa? Silaturahmi Ustaz, tapi kok susah banget Ustaz. Jadi punya rasa apa kayak dendam gitu Ustaz. Oh, ya. Orang yang betul, ini silaturahim ini masalah sensitif ya. Iya. Yang pertama, yang kita harus tunjukkan dulu adalah kitanya ya, bahwa kita adalah orang yang memang semangat untuk menjaga silaturahim. Saking semangatnya kita tak peduli orang lain meresponnya tidak baik atau tidak, simpatik atau tidak. Pokoknya kita tetap baik sama dia. Nah, itu modal pertama untuk bersilaturahim dengan orang. Jadi kita sama sekali tidak terpengaruh dengan sikap orang, walaupun orang itu tidak simpatik, tetap kita menunjukkan persaudaraan. Apalagi silaturahim di antara kerabat-kerabat atau yang memiliki hubungan saudara, itu paling wajib dijaga. Ya. Nah, kalau orang yang kita ajak itu belum juga mau menunjukkan simpatiknya atau keinginannya membangun silaturahim kembali, maka prinsipnya sampai disitulah tugas kita. Ya. Nah, untuk memastikan apa sebabnya itu bisa banyak faktor lah. Ya. Boleh jadi bukan sekedar faktor hati, ya. Kan artinya gini, kenapa sih dia belum mau ngumpul-ngumpul dengan saudara-saudara, ya. Boleh jadi karena faktor hati. Ada faktor lain ya yang perlu kita perhatikan atau selidiki lagi lebih jauh. Tapi pada dasarnya kita manusia ini tidak ada orang yang betah sebetulnya terjauhkan dari keluarga. Ya, sebetulnya begitu. Jadi dari situlah kita harus optimis untuk mengajak orang untuk bergabung kembali bersilaturahim dengan keluarga gitu. Jadi jangan kita patah semangat, mentang-mentang diajak berkali-kali tak mau, akhirnya kita mundur, jangan. Ya, itu artinya kita
tidak belajar Masuk dari terus. ya. Nabi itu Iya. jangankan orang yang sekedar membuat hatinya sakit, sakitnya tersinggung dan sebagainya. Ya, Nabi bisa baik terhadap orang yang membunuh orang yang sangat dicintainya. Artinya ini sebuah tantangan sebetulnya ya, bahwa apakah kita ingin mencontoh Nabi dalam hal ini, itu yang memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi harus diupayakan. Setidaknya dalam lingkup yang kecil di antara kita berkeluarga. Ya, jadi yang pertama itu tetap lakukan, ya ajak terus momen-momen yang memang ada momen keluarga, ajak saja terus. Jangan bosan untuk mengajaknya. Kalau kita bosan untuk mengajak, nanti orang yang diajak senang gitu. Akhirnya dia kalah juga ya. Ayo kita adu-adu kekuatan kata dia ya. Aku pokoknya nggak mau datang. Masih tahan nggak ngajak terus gitu ya. Jangan kita mau kalah. Terus aja diajak. Yang kedua, kenapa? Karena kita yakin sebetulnya tidak ada orang yang betah dengan kesendiriannya jauh dari keluarga. Percayalah ya. Kenapa? Karena memang karakter kita begitu. Kita lahir dari sebuah keluarga, maka kita akan kembali dalam keluarga. Ya, dalam kelompok besar, keluarga besar misalnya dan seterusnya. Ya, jadi teruslah ajak, teruslah bawa dan sambil menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak pernah punya persoalan dengan dirinya untuk itu. Gitu. Ya, kadang-kadang kan hambatannya begini. Kita pikir orang ada orang yang tidak mau diajak bergabung, dia pikir orang benci sama dia gitu. Padahal tidak kan? Iya kan? Jadi kita sering sekali benci sama orang sementara orang itu tak merasa apa-apa sama kita. Kan sakit gitu. Jadi biarkan dia begitu gitu. Dia pikir kita benci padahal kita tidak. Nah, nanti lama-lama akan terperbaikilah. Ya, saya kira itu yang bisa dilakukan. Tetaplah sabar, teruslah, jangan bosan mengajaknya. Kenapa? Karena ini bukan hal yang sederhana dan tentu di sini ada nilai kebaikan. Insya Allah berpahalalah mengajak silaturahim itu. Saya kira itu Ibu. Saudara, ya. Makasih banyak Ustadz. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang lain. Waktu kita masih ada 10 menit lagi. Ada Ibu Ratna dari Cinere. Ibu Lina Nirwan. Lina Nirwan dari Semansa. Ya. Ibu Sri nggak muncul nih, Bu. Bu Sri, Bu Ati dari dari SMA 8 ya? Betul, Ustaz. Ya. Dari tadi coba nggak masuk-masuk yang nomor lain. Aduh, sayang sekali. Pak Adi, apa kabar? Bu Murdianti, Ibu Sukira, Pak Heru Subiantoro, Pak Chandra, silakan. Ibu Titut, Bu Suhadi, ini teman saya ini, Ustadz Febri Fatoni, ya dari DKM At-Tauhid. Ya. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Heru. Mengenai hidayah ya Pak Ustadz ya. Tadi kan Pak Ustadz sudah menjelaskan. Nah kalau kita melihat bahwa seseorang ini sebetulnya sudah terlalu sepuh lah ya, sudah terlalu tua untuk melakukan katakan kegiatan itu, tapi dia itu belum ada yang mengingatkan bahwa sebaiknya diganti atau gimana. Itu menurut Pak Ustadz, apakah sebaiknya kita menyampaikan atau menunggu orang lain yang mengingatkan dia? Ya. Baik. Jadi gini Pak Heru, ada masalah yang kalau kita selesaikan sekarang, kalau kita coba antisipasi sekarang, malah tak selesai gitu. Iya. Kadang kita ketemu dengan masalah yang begitu. Ada masalah yang kalau kita mau selesaikan sekarang, malah jadi masalah gitu.
Nah, artinya ada masalah yang hanya waktu yang bisa menyelesaikannya gitu. Ya, hanya waktu yang bisa menyelesaikannya. Nah, jadi maksud saya, kalau memang Bapak yakin ada orang lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan itu dan lebih bijak, ya upayakan itu. Ya, kalau memang Bapak langsung yang mau memperbaikinya, ya silakan saja. Tapi hati-hati, khawatirnya malah menimbulkan masalah. Nah, kalau memang kita tidak berani atau tidak yakin, kemudian orang lain pun yang bisa bantu juga tidak ada, ya udah, tawakallah kepada Allah, serahkan kepada Allah, bukanlah waktu yang menyelesaikannya. Ya, nanti Baik, suatu Pak Ustadz. saat, Ya, suatu terima saat kasih. ada yang masalah itu kita tunda sejenak, jangan kita selesaikan sekarang, kita tunda saja nanti, lama-lama gampang, lebih mudah diselesaikan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi masalah itu seperti apa namanya? Seperti ada orang yang terpercik lumpur di celananya. Kalau kita jalan dibecek-becek, kan suka ada lumpur menempel ke ujung celana, ya kan? Nah, Iya. kalau kita bersihkan saat itu, kita kibaskanlah tangan gitu, malah lumpurnya belepotan kan? Malah belepotan kan? Nah, Iya, iya. artinya kalau sabar saja kita tunggu beberapa jam kemudian, itu kan udah kering. Kalau sudah kering, tinggal disentil aja, tek, dia udah hilang kotorannya. Ya. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangannya. Saya kira itu. Artinya kita tidak berdosa ya Pak ya. Oh tidak. Kita tidak berdosa membiarkan. Tidak. Artinya gitu. Artinya bahwa kalau memang kita tak menemukan cara, bahkan bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, lebih bagus jangan. Agama juga melarang begitu. Jangan kita melakukan sesuatu yang lebih menimbulkan banyak mudarat. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Ada lagi? Ibu Sugiyati, Ibu Muhibah, Bu Ati mau nanya, silakan Bu Ati. Bu Bas, Bu Lasmi, Pak Jasman, Ibu Tabroni. Saya sekalian ngabsen ini. Kita sebentar lagi Ramadan. Ini sudah Sya'ban ini ya. Iya. Sudah 4 Sya'ban. 4 Sya'ban. Kita Ada amalan khusus, Ustaz. 3 Kamis lagi memasuki Ramadan. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Ini amalan khusus bulan Sya'ban. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa barusan? Oh, Bu Mina, silakan Bu Mina. Ya, ada seorang yang melakukan kezaliman terus, tapi beliau itu tetap selalu diberikan kesehatan dan terus juga terus menerus gitu, dan dipermudah segalanya. Apakah itu berarti Allah menunda memberikan hidayah kepadanya? Ya, jadi yang pasti kezaliman itu ya pasti ada hukumannya, itu yang jelas. Ya, yang jelas kezaliman itu pasti dihukum gitu. Nah, tapi hukumannya boleh jadi tidak sekarang. Makanya di dalam Quran tadi dikatakan dalam ayat Al-Kahfi wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Ya, ayat terakhir yang kita bahas ayat 59. Orang-orang yang telah melakukan kezaliman itu ya boleh jadi waktu itu tidak dihukum, tapi Allah jadikan waktu tertentu untuk menghukum mereka. Jadi tidak saat itu dia mendapat kehukuman, dan itu boleh jadi pada waktu yang lain. Itu namanya ditunda. Ya, jadi boleh hikmahnya banyak. Ya, ditundanya itu hikmahnya banyak. Kalau Allah mau menghukum kita dengan kezaliman atau kesalahan yang kita lakukan pada saat on time gitu atau online ya, ada hukuman online, ada kali ya, azab online gitu. Ya. Azab bukan online. Kalau istilah lain real time ya Pak Adi ya. Azab real time gitu. Jadi begitu orang melakukan kesalahan langsung ada azabnya. Barangkali kita nggak bisa nge-zoom sekarang ini. Apa? Saya pun barangkali udah kena azab juga duluan gitu ya. Nah kan artinya begitu, ada hikmah ketika Allah menunda itu gitu.
Ya, ada hikmahnya, dan hikmahnya itu salah satunya adalah supaya menyadarkan orang, ya, bisa menyadarkannya untuk bertaubat. Kalau tidak, maka kata Allah, wa ja'alna limahlikihim mau'ida, pasti ada azab yang sudah disiapkan untuk dia. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang jahat, ada orang yang zalim, tapi tetap hidupnya bahagia, ya, maka justru yang begitu-begitu lebih berbahaya, membuat dia bisa lebih lengah dan lalai, dan itu sebetulnya akan lebih menjerumuskan. Dalam bahasa lain disebut dengan istidraj, ya, sebuah kedurhakaan yang berlangsung terus-menerus sampai seseorang lupa untuk tidak sadar untuk bertaubat kepada Allah. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Ya, silakan. Ada yang lain? Bu Murdianti, Bu Noni, Pak Chandra. Oh ya, Bu Ati. Silakan, Bu Ati. Pak Ustadz, kalau Ya. doa, ada doa Rasulullah dalam sholat, Ha-ha. itu kita yang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Oh ya. Kemudian itu dibacanya memang pada saat sholat waktunya aman, atau karena kalau di dalam rukun sholat itu kan yang dibaca memang nggak ada, tapi kita dengar dari Pak Ustadz katanya itu doa yang sangat penting yang dibaca, doa Rasulullah. Ya. Baik. Ini berkenaan dengan doa yang dianjurkan sebagai tambahan, ya, dalam bacaan-bacaan sholat kita. Khususnya doa yang kita baca sebelum mengucap salam setelah tahiyat akhir. Jadi begitu kita selesai fil alamina innaka hamidum majid, biasanya kan salam tuh. Ya kan? Nah, kita disunahkan membaca doa. Salah satu doa yang dianjurkan itu adalah yang Ibu bacakan tadi. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. 4 yang disuruh Allah, disuruh Nabi untuk kita mohon perlindungan. Ya, 4 azab. Yang pertama azab kubur, yang kedua azab neraka jahanam, yang ketiga fitnah hidup dan mati, kemudian fitnah dari dajjal. Ini 4. Nah, ini sebetulnya anjuran. Jadi bukan merupakan kewajiban. Sehingga kalaupun tak kita baca tidak mengapa. Kalau kita baca bagus. Nah, sebetulnya doa ini banyak versinya. Jadi bukan hanya doa ini saja. Dalam hadis-hadis yang lain juga banyak disebutkan. Misalnya doa yang boleh kita baca itu selain yang ini, doa yang Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, itu juga termasuk. Jadi ini semua anjuran. Dan kalau kita baca ini bagus, ya, bisa diamalkan, dan ini hanya untuk mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati kepada azab ini, ya, azab kubur, azab. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa ya, orang yang di dalam kubur itu nanti kan akan mendapatkan siksa atau bisa mendapatkan azab. Nah, salah satu yang bisa menyelamatkan orang, membebaskan seseorang dari azab kubur adalah mereka yang mengamalkan doa ini. Nah, jadi siapa yang mengamalkan doa ini, ya, dalam setiap dia sholat, insya Allah diberikan Allah dia keringanan setidaknya, ya, atau kebebasan dalam menjawab atau menghadapi fitnah kubur. Ya, fitnah kubur itu termasuk pertanyaan kubur, ketemu malaikat mungkar dan nakir, dan seterusnya. Ya, jadi itu salah satu keutamaan dari doa ini. Jadi ini baik diamalkan, Ibu, silakan. Tapi itu tetap tidak menjadi rukun, ya. Itu adalah sifatnya anjuran. Ya, kalau mau diamalkan silakan, itu bagus. Kalaupun tidak, tak apa-apa. Saya kira itu. Ya. Kemudian boleh tambah satu. Silakan. Kemudian kalau ada doa yang dibaca di saat kita sujud. Oke. Ya, itu ya mungkin doa apa aja. Iya. Tapi apakah boleh dilafazkan ataukah hanya di dalam hati? Biasanya itu kan rakaat ketiga, ya. Baik. Sujud adalah tempat yang
paling dianjurkan kita banyak berdoa, dan menurut seluruh imam-imam mazhab, doa yang dianjurkan itu adalah doa yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi doanya itu adalah doa yang maksur. Doa maksur itu artinya doa yang memang ada dalam Quran atau dalam hadis-hadis Nabi. Itulah yang dianjurkan untuk dibaca. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat? Maka para ulama sepakat yang 4 mazhab itu tidak boleh menggunakan bahasa dalam sholat kecuali bahasa Arab. Nah, kalau memang ada doa yang mau kita sampaikan yang kita tak bisa bahasa Arabnya, ya, tak bisa kita bahasa Arabnya, maka boleh dibacakan dalam hati saja. Karena sebagaimana lisan, Allah pun tahu kok apa yang ada di dalam hati kita gitu. Nah, ya kan? Jadi prinsipnya begitu, tidak boleh menggunakan bahasa lain, tapi berdoa apa saja boleh. Nah, apakah boleh berdoa untuk urusan dunia? Nah, itu berbeda ulama lagi. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Hanafi, ya, kalau saya tak keliru ini, bahwa yang pasti Syafi'i mengatakan yang boleh kita mohonkan itu yang ada hubungannya dengan akhirat. Ya, itu dia. Tapi kalau urusannya dengan dunia, menurut mazhab Maliki boleh dibolehkan. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Jadi artinya ada 3 hal. Pertama, harus dengan bahasa Arab yang doanya itu berasal dari Quran dan hadis. Kalau sedangkan masalah isinya, bolehkah kita memohon urusan dunia? Menurut mazhab Maliki boleh. Kalau mazhab Syafi'i harus urusan akhirat. Urusan dunia itu gimana? Misalnya dalam sujud kita berdoa, ya Allah kasihlah aku jodoh gitu ya. Nah, jodoh itu dunia lah itu. Ya, misalnya itu yang kita minta dalam sholat. Nah, itu dunia. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, Maliki itu boleh ya untuk urusan dunia. Yang penting itu baik. Yang nggak boleh dimohonkan untuk yang tidak baik, yang tak benar atau maksiat. Ya. Nah, jadi itu mengenai isinya. Lalu bahasanya. Apakah dengan selain bahasa Arab? Tidak boleh, ya. Semua ulama sepakat tidak boleh, ya. Kalau dia mau juga berdoa dengan bahasa Indonesia, silakan dalam hati saja. Karena doa dalam hati pun pasti Allah dengar, pasti Allah kabulkan. Itu kira-kira Ibu. Ya. Ada lagi? Doa yang boleh dilafazkan hanya yang bersumber dari sumber Al-Quran. Bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Banyak sebetulnya Ibu doa-doa yang berasal dari hadis Nabi yang kita baca sehari-hari, sebetulnya itu berasal dari hadis Nabi, itu banyak. Oh, jadi boleh, dan itu hanya harus rakaat tertentu saja atau boleh setiap sholat. Boleh setiap kita sholat. Setiap kita sujud. Bukan mesti sujud terakhir saja, tidak. Di setiap kita sujud boleh kita berdoa. Oh, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan. Ada yang lain? Bu Yuli, Pak Adi, Bu Yulisar, Bu Haji Talib, gimana? Setelah divaksin, sehat? Ya, siapa lagi? Bu Yuli. Ustaz, ini masih dia ngomong. Saya lihat ada orang sembahyang bawa anak. Orang itu. Kemudian waktu dia ditaruh, waktu berangkat. Orang itu tiap pagi apa itu Ustaz? Orang itu. Belum masuk kok. Belum masuk kok. Ya, silakan. Bu Yuli. Udah.
kita sholat jamaah di Masjidil Haram, Ya. saya lihat ada yang bawa anak sembahyang, gendong ditaruh, kemudian waktu itu ditaruh, waktu dia nafas lagi berdiri angkat, itu dibolehkan kan? Ya. Oke. Ya, saya tangkap pertanyaannya. Ya, saya sudah tangkap pertanyaannya. Jadi mengenai sholat sambil gendong anak, gitu ya Bu ya? Ya. Jadi itu ada sebuah apa namanya ya, sebuah riwayat lah. Ya, riwayat dari Nabi bahwa Rasulullah pernah sholat sementara apa namanya anak perempuan apa namanya cucunya yang bernama Umamah ya. Jadi cucunya bersama Umamah itu ada di bahu beliau. Jadi Nabi sholat sambil menggendong Umamah. Umamah itu anak perempuan dari Zainab. Zainab itu kan anak Rasulullah, berarti ini cucunya kan. Nah, jadi kalau Rasulullah ruku, ya dia letakkan dulu Umamah itu. Ya, dia letakkan Umamah itu di bawah, dan kalau bangkit dari sujud dia ambil lagi gitu. Ya, begitulah diletakkannya di bahunya. Jadi ada seorang yang apa namanya melihat fakta ini, ya. Nah, Nabi melakukan itu. Nah, berdasarkan hadis ini, ya, para ulama mengatakan boleh sholat sambil menggendong anak itu. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Ya, sama dengan suatu ketika misalnya Nabi keluar sholat zuhur ya atau sholat asar, terus dia membawa cucunya Hasan dan Husain. Beliau letakkan anak itu di depan ketika beliau sholat, kemudian bertakbir. Setelah sujud agak lama, ya dilihatnya anak itu berada di punggung Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sujud, cucunya naik ke atasnya, dan begitulah seterusnya. Jadi artinya sholat dalam keadaan seperti itu tuh ada rujukannya gitu. Ya, selama gerakan-gerakan yang dilakukan itu masih wajar, Ibu. Ya, jangan kita berlebihan, melebihi dari kebutuhan ketika anak itu harus kita letakkan kemanapun gitu. Ya, jadi misalnya kalau sewajarnya masih kita lakukan terhadap anak itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah berlebihan, kita gendong, kemudian lalu kita timang-timang lagi sholat, berarti sudah berlebihan namanya ya. Itu sudah batal. Jadi ini satu hal. Kemudian yang kedua, ini tentu dilakukan dalam kondisi di mana memang anak ini memang harus bersama kita. Kalau tidak, tak ada yang bisa jaga gitu. Nah, ini semacam antisipasi juga ya. Jadi kalau misalnya anak itu mau tidak mau harus bersama kita, maka cara sholat seperti itu bisa saja dibolehkan. Tapi kalau memang ada sebenarnya orang lain yang bisa menjaga, maka sebaiknya kita jangan menggendong jangan melakukan itu ketika sholat. Karena akan mengganggu kekhusyuan, dan tentu saja itu akan bisa berakibat batalnya sholat kita, karena banyak sekali nanti gerakan yang tidak penting. Nah, ya, jadi kalau kita rujuk kepada hadis itu, pada dasarnya boleh selama itu dilakukan memang dalam kondisi yang kita tidak bisa memisahkan diri dari anak itu. Nah, itulah menurut saya. Silakan. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baiklah. Sebelum kita tutup, sedikit saja kesimpulan dari kita semua apa yang sudah kita bahas pada hari ini, bahwa kelompok ayat ini menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang yang tak mau beriman itu. Kadang-kadang bukan mereka tidak tahu, ya, mereka menolak itu hanya karena kedengkian, karena memang hatinya tidak mau diajak untuk baik, ya, walaupun mereka sendiri tahu apa yang baik, apa yang tidak. Karena bagaimanapun
Allah sudah jelaskan semuanya kepada manusia, maka kembali kepada manusia itu sendiri mau menerimanya atau tidak. Beruntunglah orang-orang yang beriman, ya, dan celakalah mereka-mereka yang zalim tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Walaupun di dunia mereka selamat, yang pasti di akhirat nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari kelompok ayat ini kita akan masuk kepada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tentu ini akan lebih menarik lagi karena banyak hal yang bisa kita ungkap dalam kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Barangkali demikian. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah join pada hari ini. Ya, saya tidak bisa lagi sebutkan satu persatu. Ya, alhamdulillah kita bisa tetap mengaji walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan kalau kita diberikan umur yang panjang, diberikan Allah kita kesempatan untuk memasuki Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Itulah harapan kita. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan nanti. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis kita ini diampunkan Allah dan diberkahi. Apa yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.